Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berteriak dengan suara yang lantang, seraya mengingatkan umatnya, mengingatkan sahabatnya tentang neraka. Rasulullah berteriak, "Anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar." Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Sehingga seandainya ada seseorang yang berada jauh di pasar, maka dia akan mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak mengingatkan umatnya sehingga jatuh pakaian beliau yang ada di pundaknya di sisi kedua kakinya. Neraka adalah suatu tempat yang Allah sudah ciptakan dan sekarang sudah ada. Allah mempersiapkan neraka untuk membalas, menghukum hamba-hambanya yang tidak mau taat kepadanya dan orang-orang yang menyelisihi Allah semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan makanan-makanan untuk mereka, tapi mereka tetap lapar. Allah menyiapkan minuman, namun mereka tetap kehausan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Perhatikan apa yang Allah siapkan untuk mereka. Diceritakan dalam Al-Quran, ada makanan dan minuman yang sudah disiapkan untuk ahli neraka. Jenis makanan mereka yang pertama adalah buah zakum. Buah yang mayangnya seperti kepala setan, tumbuh di dasar neraka jahim. Setiap yang memakannya maka ususnya akan terburai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 62 sampai 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Setelah menjelaskan makanan surga, Allah mengatakan, makanan surga sudah aku jelaskan. Apakah itu lebih baik? Ataukah kalian tetap mau mengejar buah zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sungguh kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang zalim di neraka. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan dari buah itu, dan buah itu akan memenuhi perutnya. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian setelah makan buah pohon itu, pasti mereka akan mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, andaikan setetes buah zakum itu diturunkan di muka bumi, maka rusaklah semua kehidupan penduduk bumi. Bagaimana dengan orang yang menjadikan buah zakum itu sebagai makanannya? Dan ingat, penghuni surga tidak lapar dan tidak kenyang, tapi penduduk neraka selalu kelaparan. Allah membuat mereka selalu lapar. Lalu mereka teringat semasa di dunia. Mereka kalau lapar biasanya mereka makan. Maka di sana mereka minta makanan. Pada saat mereka minta makanan, maka tangannya terikat, kakinya terikat, mulutnya terbuka secara otomatis. Lalu mau tidak mau, buah zakum itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu dia akan meleleh seperti minyak yang panas, yang membuat seluruh otot-ototnya keluar dan terlepas, tinggal tulangnya saja. Dan itu pun mereka tidak mati.
Mereka akan terus hidup di dalam neraka agar mereka selalu merasakan siksa yang pedih. Berikutnya yang kedua, makanan ahli neraka yaitu pohon dori'. Pohon dori' yaitu pohon berduri yang sangat keras, tidak dapat menggemukkan dan tidak dapat menghilangkan lapar. Makanan itu selalu menyumbat tenggorokan, sehingga keluar dari leher-leher penghuni neraka. Makanan itu menyangkut di tenggorokan, tidak bisa keluar dan tidak pula masuk ke dalam perut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita pernah tertelan tulang ikan, rasanya sakit luar biasa. Maka pohon berduri ini mau tidak mau akan masuk ke dalam tenggorokan mereka. Tulang-tulang itu besar dan keluar dari pinggir, kiri, kanan, bagian depan dan bagian belakang tenggorokan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan dalam menafsirkan surat Al-Ghasyiyah ayat 6, "Laisa lahum ta'amun illa min dori'." Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon dori', yaitu pohon yang berduri. Mereka tidak akan memperoleh makanan kecuali dari pohon dori' atau pohon yang berduri, yang tidak dapat menggemukkan dan juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Tidak bisa ditelan, tidak juga bisa dikeluarkan, sampai masa waktu di mana Allah mau mencabutnya. Selanjutnya yang ketiga, makanan penduduk neraka yaitu ghislin. Ghislin adalah nanah yang bercampur darah, yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka pada hari ini, maksudnya di hari kiamat, tidak ada seorang pun teman baginya. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak pula makanan sedikit pun mereka tidak ada, kecuali dari darah dan nanah, atau disebut ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita tahu kalau nanah itu baunya tidak enak. Tentu kalau baunya tidak enak, biasanya rasanya pun pahit dan tidak nyaman. Melihatnya pun sudah jijik. Bagaimana dengan orang yang menjadikannya sebagai makanan dan minuman? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Hamim. Al-Hamim yaitu air yang sangat panas mendidih, yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam surat An-Naba ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamiman wa ghassaqo. Kecuali air mendidih dan nanah. Jazaa'an wifaqo. Sebagai pembalasan yang setimpal. Selanjutnya yang kelima, makanan penduduk neraka adalah ghassaq. Menurut Ibnu Umar, ghassaq adalah nanah kental yang jika satu tetes ditumpahkan di barat bumi, maka penduduk bumi bagian timur akan mencium bau busuknya. Allah menyebutkannya dalam surat Shad ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab neraka, maka biarkanlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Selanjutnya yang keenam yaitu sodid. Sodid yaitu nanah yang bercampur darah. Menurut Ibnu Rajab, air sodid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambut mereka mengelupas. Allah menyebutkannya dalam surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min waraihi jahannam. Di hadapan mereka ada neraka jahanam.
wa yusqa min ma'in shadid, dan mereka diberi minuman dengan air nanah, yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh, diminumnya air nanah itu dan hampir saja dia tidak bisa menelannya. Artinya, karena banyaknya nanah yang dituangkan ke mulutnya sampai perutnya penuh dan sampai keluar dari tenggorokannya, terus saja itu dituangkan sehingga memaksa dia harus menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, dan datanglah bahaya maut, dia merasakan seperti akan mati dari segala penjuru, tapi dia tidak juga mati. Wa min waraihi azabun ghalidh, dan di hadapannya masih ada azab yang berat lagi. Ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh neraka yang mengerikan sebagai balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah dan dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa, agar kita dijauhkan dari neraka. Wallahu a'lam bishawab.